itu, adakah itu perbuatan Rasulullah? Maka Abuya Mudawali menyebut dalam kitab jawaban beliau bahawa amalan tarekat, amalan suluk itu adalah amalannya Rasulullah di waktu kalian berada di dalam gua Hira. Ya, nasnya yakni dalil ayat Al-Quran yang memerintahkan wadhkur rabbaka, sebutkanlah nama Tuhan engkau. Menyatakan kalau ayat-ayat letak ayat-ayat perintah untuk menyebut nama Allah, artinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya menyona urang-urang dalam kitab Sirus Sadiqin, urang-urang yang mensyasi amalan suluk, mencaci amalan tarekat, berarti orang itu telah mencaci amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencaci amalan Rasulullah berarti orangnya dalam kitab Sirus hang selamat iman di pintu berubah maut. Walaupun gaknya orang alim meribe-ribe kitab gapai, tetapi menyogesiasi tarekat dalam arti kata mencaci amalan-amalan para nabi, amalan tarekat, yang akan bahkan bisa jadi murtad. Maka hati-hatilah pilih guru tanya yang akan menjalaninya hana luput dari fitnah. Orang berzikir kepada Allah hana luput dari fitnah. Nah, makanya menyuhana terjadi demikian. Hana berkali Allah dalam Quran, Qulillaha, sebutlah nama Allah, summa dharhum fi haudihim yal'abun, kemudian biarlah mereka itu bermain-main dengan kata-kata. Pudi pulak tanya, pui pegah tanya nyambut urung Tuhan dan lain sebagainya. Biarkan kata Allah. Bahlale, ditanya tetap berzikir. Faksaru zikrallah hatta yuqaluna anta majnun. Anta majnun, bukan Nabi. Berzikirlah yang banyak sehingga orang lain mengatakan engkau gila. Tak pungut. Kalau tak zikir, butuh tingkat tanya ikut tanya orang pungut menang juga. Yang dalam hadisnya, tapi dalam nas. Ya, maka itu cacian ataupun kedengkian tentang tarekatnya dari zaman ke zaman. Nah, ya. Bahkan kadang-kadang orang mencaci, nalun dengar orang caci dalam pidato, puan yang tarekatnya getuk. Urinang uraga mutaho, kemudian getuk pintu lap tepuknya, yang pu buatnya, yang buat ibadat. Yang ban gekun diurangnya. Hotel Tuan sampaikan Mbak Abah Budi, pergetuk dia Abah. Orang dipegah Abah menurut dasar pikiran doa ini. Menyadro ini lagi yang buat, maka lagi yang pikiran ini. Tambah lagi pencuri, fikir ke pencuri mendu. Yang anak pencuri, aku cuai le, cuai ke? Payang. Kebua, pencuri kebua. Yang anak payang tak? Tembun tak kebuanya. Yang anak pencuri le, cuai ke? Payang tak? Mau batir gaji. Nah, itu tu. Karena pikiran pencuri, ke pencuri je. Maka je, gekal apa? Gepikir di urangnya. Dengan tapu mati lampu, tutup pintu, tutup tingkap, tanya tamu kelok-kelok adalah megang minum. Dia menurut pikiran dia. Dia tidak menyangka bahawa dia telah mencaci perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia takut han selamat iman di pintu gerbang maut. Jadi oleh karenanya baik pengaruh katanya, karena setiap but-but di dalam tarekat sekecil apapun itu ada nasnya, ada dalilnya. Kenjak but menang-menang, mahan hana kepegat le ulama setingkat Imam Syafi'i,
Imam Ghazali, thong alim kat nyang dengan Imam Ghazali, hantar ke petalah tarekat Naqsyabandi. Ubina kitab-kitab keduanya peranakan dari karya Imam Ghazali, dari Imam Syafi'i. Tapi ikna orang yang debut tingkat mahali mensyasi tarekat. Ya, Dum Imam Ghazali, beliau adalah salah siro orang ahli tarekat Naqsyabandi. Bahkan Imam Syafi'i pun bertarekat Naqsyabandi. Ya, toh yang mensyasi tarekat Naqsyabandi berarti mensyasi but-butnya Imam Syafi'i, mensyasinya but-but imamnya Imam Ghazali. Dah kitab yang kadang-kadang doa. Yang mudah-mudahan katanya baik sampai terpengaruh laginya. Karena persoalan zikirnya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangankan orang lain tidak menyukai zikir, tubuh tanya sendiri itu tidak menyukai zikir. Terutama zikir perempuan yang zikir Allah. Bagi tingkat muqtadi pun bantaman tarekat, walaupun dia menahan nafas mengingat nama Allah di dalam hati, akan terjadi pergolakan. Ya, adanya terjadi konflik di dalam tubuh. Dia tuan kata antara darah dengan tahu, antara urat dengan tulian. Dia kata tak katuan. Pada tak mikir Allah gitu biar ngalau. Padahal tak duduk lagi biar tahajud, orang duduk lagi biar tahajud, berzikir lagi biar tahajud. Tapi bahkan ketika dia menyebut nama Allah, ada banget sehingga terjadi konflik padanya. Kenapa kan? Faedah dari hikmah zikir itu, zikir ismul zat, nama Allah itu akan mempengaruhi tanya, membawaki si zakir, orang yang berzikirnya, meninggalkan alam semestanya, meninggalkan alam fananya, membawa pada tabuh alam. Dan alamnya alam mahabbah dengan Allah, alam fana'i billah. Makanya agak berat bagi tubuh. Tapi bagi orang yang telah melewati, telah istiqamah, telah dia bermujahadah, telah berriyadhah, berlatihan terus menerus, Allah akan kepada tingkat. Kena mangat kitanya berzikir, lepas dari Allah mangat. Rupiah lagi drone dengan ahli tarekat. Drone dengan ahli tarekat ini kajuri mangat dalam berzikir. Menyuhana dijak orang Jumaat hana mangat kenyap. Menyuhana tuajuh katuk wasit tuajuh hana mangat kenyap. Ini dikajuri mangat oleh Allah. Makanya zikirnya na tingkatan. Ada zikir pohon orang yang tamal tarekat. Ada mata almarhum Abu Lon kala dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jailani pun metodenya menyokong tingkat orang awam, orang biasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian baru ketika meningkatnya baru pernah zikir Allah, zikir Naqsyabandi. Kemudian bahkan pun zikir dalam bentuk Allah. Kemudian baru ismu zat dalam hati, perlu baju kedih dalam hati. Pada kala itu langsung kedih dalam jiwa, dalam roh. Yang katuk tingkat fana, kata tinggal alamnya. Yang nampak adalah wujud Allah. La mawjuda hana yang mawjud selain Allah. Nyo yang tak berahnya harus tak bergurih. Hanjut hana gurih. Gurih yang mengajarkan katanya, yang peringat katanya, baik ada ingat katanya, hanjut tinggai dalam agamanya. Lehaboh ilmi tauhid, ilmi fiqah, ilmi tasawuf. Cerita ulang dia kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin sabdana bi tuntun ilmi fardhu
kundi Nabi Nahebasan ilmi yang berdai yang harjah satu orang yang muslim. Pertama tauhid, dua firqah tasawuf, mengenai dalam jangan tanya jatuh. Pertama tauhid, dua firqah tasawuf, mengenai dan jahanam jatuh. Jadi level ilmiahnya hanya berpisah. Pertama ilmu tauhid, pertujuan ilmu tauhid. Ilmu tauhid yaitu mengenal Allah melalui akal kita nyo. Sebab Allah nak beri baktanya nikmat akal. Akalnya jaga bergerak. Hanjit pajuh makanan yang jid kerusak akal. Dah yang jid kerusak akal, narkoba umpama ji. Menyerta pajuh narkoba yang memabukkan, yang hukum jiharim dan paling parah merusak akal katanya. Sebab akal katanya baik ditulis Allah. Orang yang hana tulis Allah yang orang karla akal. Makanya akalnya begitu katanya na akal kata bakai bukan tuturik Allah. Anak katanya kamu mulai normal akal puturik Allah. Puturik tahu Allah dengan segala sifat-sifat tu. Ilmu tauhid dalam bidang ditanya dari ahli sunnah wal jamaah adalah yang sesuai dengan Imam Asy'ari dan Syekh Maturidi. Wal muadu bi ahli sunnati wal jamaah al-Asy'ariyatu wal Maturidiyatu. Yang dimaksud dengan tauhidnya Imam Sunnah wal Jamaah yang bersesuai dengan kitab-kitab Al-Asy'ari, baik melagih dengan kitab-kitab Maturidi ataupun Asy'ari mentauhid dia. Yang pertama, yang tipu-tipu 20 yang wajib, yang mustahil, yang harusnya dianggap enteng, dianggap enteng. Sekurang-kurang mufhum tauhid adalah dapat membezakan antara qadim dan muhaddis. Beda antara Allah dengan makhluk. Artinya la yasirul abdu rabban wala yasiru rabbun abdan. Hanya mungkin leba akaiji hamba jid ke Tuhan, Tuhan jid ke hamba. Berpisah. Itu Allah. Allah yang mukhalafatuhu lil hawadis, yang berbeda dengan segala yang tadi. Yang kajit sekurung-kurung tauhid. Tapi menyatakan yang lebih kedalam antara lain Imam Sanusi menyatakan urang hanjit sifat wasluk. Tirara urang hanjit dalil ijmali, dalil tafsili, dalil nakli maupun dalil akli. Nyu berpegang bahwa kafir, jid kafirnya. Wal muqalliduna kafirun, bermula orang kafir itu kafir. Yang sahih, yang kecil hanjit tinggal-tinggal ilmu tauhid, mengenal Allah dengan akal. Kesimpulannya la ilaha illallah, yang tauhid Allah, tauhid Rasul Muhammadur. Itu kesimpulan. Kun yang kesimpulan hasil akal katanya. Itu sebut ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fiqh, yakni kata turi Allah dengan akal bunuh. Yang kedua cara menyembah Allah.